Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan cara belajar efektif dan efisien. Di negara Indonesia ini, perkembangan gadget sangat luas, terutama di kalangan pelajar. Namun sayang, di kalangan pelajar, gadget digunakan bukan untuk sumber belajar mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan atau kesenangan, meliputi hanya untuk bermain game, bermain media sosial, dan menonton konten-konten yang tidak memiliki manfaat atau bertujuan untuk belajar. Padahal gadget sangat memberikan banyak manfaat dan sisi positif, terutama untuk mencari sumber-sumber belajar, ya. Salah satunya di internet, di YouTube, ya, agar kita menjadi orang yang sukses sebagai sarana untuk belajar yang efektif dan efisien. Lalu, apa sih belajar itu? Ya, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kemudian, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi hasil belajar? Yang pertama adalah faktor fisik. Apabila teman-teman sehat, ya, mempunyai kebugaran badan yang baik, maka hasil proses belajarnya juga akan baik. Begitu sebaliknya. Namun apabila dari kalian memiliki sakit, mulai dari sakit kepala, sakit perut, tiba-tiba badan panas, sakit kecelakaan, dan lain-lain, itu juga akan mempengaruhi proses belajar dan hasilnya juga. Untuk itu, selama proses pembelajaran di rumah, teman-teman harus tetap jaga kesehatan, mulai dari makan yang teratur, tidak kecanduan gadget atau bermain game, kemudian atur pola tidur yang baik, tidak kemalaman, dan bangun bisa pagi hari, agar tubuh ketika di pagi hari siap untuk menerima semua pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan tubuh tetap bugar dan sehat. Kemudian yang kedua adalah faktor psikis. Apabila dari kalian saat ini mempunyai ketakutan yang berlebihan atau kecemasan, yang kemudian ada konflik-konflik batin yang diliputi rasa kekecewaan, jengkel, dan lain sebagainya, tentu itu akan berpengaruh pada proses pembelajaran dan hasilnya juga akan berpengaruh. Faktor selanjutnya yang tak kalah penting adalah adanya kemauan atau niat yang muncul dalam diri kalian masing-masing. Adanya kemauan atau niat tersebut yang benar-benar tulus, maka akan mempengaruhi proses belajar dan hasil belajarnya. Misalnya, kalian punya niat belajar dengan sungguh-sungguh karena belajar atau sekolah itu merupakan kebutuhan diri sendiri. Apabila ingin mencapai masa depan yang gemilang, maka itu akan memberikan sebuah kenyamanan, motivasi, dan semangat yang lebih bagi kalian. Jika kalian mempunyai kemauan atau niat yang tulus untuk belajar, maka dalam diri kalian katakan, saya harus menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam sekolah dan karir saya. Maka saya tidak boleh bermalas-malasan dalam hidup ini. Saya harus bekerja keras. Itu akan memotivasi diri kalian masing-masing. Lalu, bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien? Yang pertama, yang harus kalian siapkan adalah buku-buku mata pelajaran yang akan dipelajari. Silahkan dikumpulkan yang rapi di atas meja belajar kalian atau tempat favorit ketika kalian mau belajar. Yang kedua, mulai pelajari buku paket atau buku catatan, ataupun gunakan HP atau gadget kalian sebagai sarana untuk mencari referensi belajar.
Selanjutnya yang ketiga yaitu catat hal-hal yang penting pada buku kalian. Apabila kalian belum mengerti atau belum paham, silahkan tanyakan kepada guru ataupun kepada teman kalian. Itu juga bisa membangun sebuah relasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selama pandemi ini, kalian harus tetap jaga kesehatan agar proses pembelajaran selama di rumah tetap berjalan dengan baik dan kalian bisa menerima ilmu selama proses pembelajaran ini dengan hasil juga yang baik sesuai dengan tujuan bersama, baik tujuan Bapak Ibu guru, tujuan kalian ataupun tujuan orang tua kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.